Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh bahagia. Permisa Dhamma TV dimanapun Anda berada, tentunya senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda dalam acara yang telah kita tunggu bersama-sama, Minutes Your Mind. Baik pemirsa Dhamma TV, saya harap Anda pada malam hari ini bisa menyimak satu tema yang menarik sekali. Dan kita kedatangan narasumber yang luar biasa, tentunya Anda sudah tahu siapa beliau. Beliau adalah Biku Dhammawicayo Mahathera. Namo Buddhaya Bante, apa kabar? Namo Buddhaya. Semoga sinar kebijaksanaan menjadi milik kita bersama. Ya, gimana? Sehat, seger nih Bante nih malam hari ini ya, kayaknya. Kita harus membuat suasana kita setiap saat senang, gembira, dan selalu bahagia. Itulah yang membuat suasana hati siapapun yang bisa melatih seperti itu, membiasakan seperti itu, seolah-olah dia seger dan bahagia. Tapi kenyataannya, ya kita tahu, ya, badan semua manusia itu Sang Buddha katakan penuh dengan problema, penuh dengan penderitaan. Dirasakan sesuatu yang tidak enak itu pasti ada, karena sangat-sangat sensitif. Kalau pikiran sensitif, dia merasakan ada sesuatu. Tapi kalau sebenarnya sudah begini, mau diapain lagi ya? Biarin aja lah. Dia berproses bagaimana, ya kita tidak bisa mengatur tubuh kita. Ya, ada perubahan cuaca juga ya Bante secara suasana alami. Apapun juga, keadaan apapun juga, dan tubuh jasmani kita bisa diterima apa adanya. Disitulah kita tidak akan menuntut macam-macam, dan kita tidak pernah menderita dengan tubuh ini. Ya Bante. Tema pada malam hari ini adalah menang bukan berarti kuat. Ya, mungkin nanti ada hubungannya Bante. Sebenarnya apa sih arti kemenangan yang sesungguhnya Bante? Memang kalau kita perhatikan, manusia ini semenjak kecil, oh kamu sekarang jadi juara ya, kamu tambah pintar ya. Jadi tanpa kita sengaja, orang tua itu sudah mengisikan, wah kamu pintar, wah kamu ini hebat, wah kamu ini kuat. Jadi dengan demikian ini, tanpa kita sengaja, kita sudah mengisi cara berpikir mereka. Bila mana dia mendapatkan sesuatu, oh aku mendapatkan menang, atau kalau kita bisa sesuatu, oh kamu ini pintar. Dengan demikian itulah yang dikatakan kebiasaan demi kebiasaan. Orang tua sudah mengisikan semenjak kecil, dia yang menang, dia yang benar. Nah dengan demikian kita inilah yang sebagai orang tua tanpa kita sadarin sudah memprogram pola berpikir semenjak kecil. Kemenangan-kemenangan yang dimenangkan oleh anak kita, wah kamu ini juara sekolah, hebat, pintar, ya itu yang membuat mereka bangga ya toh. Dengan demikian ya itulah yang tanpa kita sengaja kita sudah terbiasa mengisi program bahwa kemenangan adalah ketika dia menjadi juara sekolah. Dia bertanding apapun juga menang. Mungkin dia berkelahi dengan teman-teman juga menang. Mungkin dia sama teman-teman, ayo kita main berjudi, wah hari ini aku menang. Dengan demikian itulah kebiasaan secara umum yang dikatakan menang yang ada di luar itu. Tetapi disinilah yang tidak pernah kita pikirkan bagaimana untuk bisa menjadi pemenang di dalam diri kita ini. Inilah yang tidak ada satupun yang pernah membahas, satupun yang pernah menjelaskan bahwa kamu itu kalau begini kalah, bukan menang. Yang beginilah yang dikatakan menang. Nah, di dalam bagaimana menaklukkan pikirannya, bagaimana bisa tidak marah, tidak membalas dengan orang-orang yang punya niat jahat terhadap siapapun juga. Disitulah kita harus membiasakan. Kalau kita dicaci maki, difitnah orang, lalu kita balas dengan marah, dengan ikut membenci. Kalau kita malah didiamkan, orang lain kan, kamu ini banci, kalah, ya toh? Nah dengan demikian inilah kebalikan manusia ini selalu membalik-balik kenyataan. Ketika kita dimarahin, satunya diam. Sesungguhnya kita sebagai orang tua setahu seperti ini, ketika kita tahu seperti ini, malah dikatakan, kalau kamu bisa berdiam diri seperti ini, tidak membalas, ikut marah, ikut mencaci maki, sesungguhnya kamu ini yang menang. Kamu berdiam karena siapapun juga ketika dimarahin, dicaci maki itu, dia pasti bergolak dalam pikirannya, jengkel, benci itu marah, muncul dalam pikirannya. Tetapi dia mampu mengendalikan pikirannya, disitulah dia sesungguhnya yang menang. Yang mampu mengendalikan pikirannya, mampu mengendalikan kemarahannya, tidak ikut membalas. Jadi di situ bukan dia itu sebagai seorang yang banci, orang yang kalah. Disitulah ya titik
yang jarang orang memberikan motivasi kepada orang yang berani mengalah untuk mendapatkan kedamaian dalam lingkungannya. Ini seharusnya ini menjadi seorang bijaksana, para ahli psikologi juga ikut membicarakan masalah ini supaya masyarakat kita itu lebih damai. Itu gimana caranya? Bukan sebaliknya selalu dibombongin, selalu dikatakan, wah hebat kamu, berani memarahin orang, hebat kamu, bisa menjatuhkan dia, hebat kamu. Dikatakan hebat. Sesungguhnya dia itu yang kalah. Sesungguhnya ini yang penyebab kehebohan, keramaian di masyarakat, karena orang-orang yang suka bicara ngawur itu lah, memarahin orang, memfitnah orang, mencaci maki orang, itu dipuji-puji, hebat, luar biasa. Inilah sesungguhnya namanya sampah masyarakat. Yang masyarakat nggak damai, nggak bahagia, orang seperti ini nih. Ngomong seenaknya, memfitnah, mengalah, mencaci maki, menjelekkan itu. Ini kita harus hati-hati. Kalau kita mendengar siapapun yang berbicara negatif, bukan berkata dia itu yang menang, dia itu hebat. Kita kata, wah orang ini jelek sekali, pikirannya jelek, ingin menjatuhkan si A, si B, si C. Jadi dengan demikian kita tidak katakan dia itu pemenangnya. Kita katakan dia itulah sesungguhnya sumber yang bisa menyebabkan masalah di dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Kalau dia terus-menerus seperti ini, kebiasaan-kebiasaan yang jelek, akhirnya dia akan menyebarkan virus yang menjadi sarana yang dianggap sebagai kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi sarana yang sangat berbahaya nantinya. Maka dari itu kita harus memahami, apalagi kalau dia seorang agamawan, ya toh? Agamawan itu kalau dia menjelekkan agama si A, agama si B, si C, semua agama itu jelek, punya kotok sing apik. Ini kalau dilihat, dia ada salah satu agamawan yang ingin menjadi paling hebat, paling super, paling luar biasa, tapi itu berakibat apa? Berakibat dia mencari musuh, ingin berperang, ingin berkelahi, berkompetisi, ingin berkompetisi dengan siapapun juga, menganggap aku yang paling hebat, aku yang paling menang. Maka dengan demikian kita sebagai orang yang bijaksana, siapapun juga, agama manapun juga, agamawan apapun juga, kalau dia berbicara sesuatu yang negatif, agama si A, si B, si C, si D, kita siap-siap hati-hati tidak menampung, menerima kata-kata itu. Kalau memang itu tidak positif, tidak ada gunanya, itu membuat kita ikut benci, ikut jengkel sama agama itu, kita sesungguhnya diajak menjadi manusia memasukkan suatu rasa iri, benci, tidak senang terhadap kelompok tertentu. Kebencian sudah ada di dalam diri kita. Ini dikobarkan, dikembangkan untuk tambah benci, tambah benci, tambah benci. Nah, cara seperti ini sangat berbahaya. Karena dia seorang agamawan. Jadi dengan demikian seorang agamawan itu tidak diperbolehkan sama sekali itu untuk mengobarkan kebencian, untuk mengobarkan ketidaksenangan terhadap kelompok manapun juga. Tetapi dia harus berusaha bagaimana kita ini yang tadinya masalah kecil, itu diredahkan tambah kecil lagi. Yang besar, sebesar apapun juga itu dikurangi. Bukan yang sudah 40% ini ditambah jadi 400%. Nah, dengan demikian ini malah mengkobarkan kemarahan. Jadi itu tidak pantas dikatakan dia seorang agamawan. Jadi kita jangan melihat, oh karena dia pakai biku, pakaian jubah sebagai biku, pasti kata-katanya betul. Tidak, tidak juga, belum tentu. Dia dilihat aja apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, dan apa yang dilakukan itu membawa manfaat atau merugikan. Kalau kita itu mencaci maki, memfitnah, menjelekkan, pasti itu merugikan kelompok yang lain. Jadi kata-kata ini kita jangan ikut terhasut. Kita sendiri harus menjaga jangan sampai mau diajak untuk menjadi orang yang terkalahkan. Nah inilah kalau kita seperti ini, kita setiap saat terhadap siapapun juga kita akan menyeleksi dulu. Jangan asal ini yang diomongin, pokok atasan kita betul semua. Itu kebiasaan yang salah, kebiasaan yang tidak benar. Jadi orang tidak diberikan kebebasan untuk memilih. Maka itu Sang Buddha mengatakan kemenangan itu adalah mereka yang punya kebebasan sebebas-bebasnya
untuk menyeleksi siapapun yang bicara untuk dipilih, sing apik mlebu, sing elek buang kabeh. Jadi itulah yang dikatakan kemenangan demi kemenangan, sedikit demi sedikit kita latih seperti itu, termasuk anak-anak kita. Ya, anak-anak kan sudah terbiasa dengan kompetisi, Bante. Apakah kompetisi-kompetisi itu membawa dampak yang negatif sebenarnya? Sesungguhnya kompetisi ini tergantung ibunya, orang tuanya, bagaimana dia bisa memotivasi anak. Ya, nah, memotivasi anak itu supaya apa? Supaya kita ini sebagai orang tua yang memahamin, karena kita sudah sering lah ketika ke rumah umat, anak-anak kecil itu dia main game. Wah, satunya marah-marah, nangis, kamu curang gini-gini. Dia sampai mau mukul kakaknya gitu misalnya. Saya katakan, ini kan cuma mainan, buat apa sih? Kamu harus menyadarin ini hanya sekedar mainan. Di dalam permainan itu kita tahu bagaimana belajar untuk bisa mengendalikan pikiran, menjaga permainan pikiran kita sendiri. Jangan ikut jadi marah, jangan ikut menangis sedih karena dia curang. Coba kita, gitu toh hidup. Kakakku kok begini misalkan. Jadi kamu belajarlah dari situ. Jangan gara-gara itu kamu benci sama koko kamu. Jangan ikut mau memukul, mau marah sama kakak kamu. Cuma, koko kok gini sih, curang ya. Ya, karena kita tahu main-main ya sudahlah, kita main-main aja lah. Jadi jangan sampai ikut emosi sampai marah untuk memukul atau sedih, menangis. Nah, ini kita harus ikut main dalam pikiran kita, jangan ikut sedih gitu. Jadi kita harus memotivasi anak kita. Istilah yang paling benar apa ya, Bante? Selain mengalahkan ego atau bagaimana ya tadi, Bante? Memang kalau istilahnya Sang Buddha itu kan sudah jelas. Sang Buddha ini satu-satunya seorang ahli energi pikiran yang luar biasa, memahamin bahwa pikiran manusia ini, makhluk ini sudah terbiasa di dalam hal-hal ekstrim yang negatif. Ini sudah terbiasa, sudah berulang-ulang negatif. Lalu sekarang kita hidup saat ini, siapapun juga itu sedang belajar untuk membiasakan yang kebiasaan jelek itu jangan diulang. Tetapi kita ini harus membiasakan kebiasaan yang positif yang kita harus kembangkan dalam batin dan pikiran kita bersama. Supaya apa? Supaya ini kebiasaan ini bisa mendatangkan kita lebih damai dan lebih bahagia. Itu tujuan utamanya. Kalau yang jelek ngapain kita ikutin gitu? Betul. Sebenarnya baik mana menang dengan intelektualitas atau secara fisik? Jangan jawab dulu. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya jangan kemana-mana karena kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam acara Manage Your Mind dan narasumber kita yang luar biasa, Bante Dhamma Wicaya Mahathera. Baik, tadi pembicaraan kita terputus dengan pertanyaan, baik mana sebenarnya menang dengan intelektualitas atau secara fisik, Bante? Kalau kita lihat-lihat, kebanyakan di dunia ini, mereka itu condongnya secara umum, secara masyarakat ini, mereka menunjukkan bahwa kekuatan fisik perlu mereka tunjukkan toh. Ya, betul. Tetapi ini yang menyebabkan kejahatan akan merajalela di mana-mana. Ya. Mungkin kita menakut-nakutin mereka, memukul mereka, merusak mereka. Perang. Itu akan terjadi peperangan. Iya, betul. Maka dari itu, dengan demikian ini kehancuran demi kehancuran ini karena dia tidak mampu mengendalikan pikirannya. Sehingga hanya marah, hanya memukul saja, menendang saja, merusak saja. Ini kalau demikian ini, dia secara pribadi tidak mampu mengendalikan pikirannya. Sesungguhnya orang inilah yang dia kalah. Secara nyata dia sudah kalah di dalam dirinya sendiri. Marah-marah, ditunjukkan dengan gebrakan, dengan memukul, menendang, ya toh. Ini dengan demikian sendirinya itu tidak seharusnya mereka harus menunjukkan aku menang secara fisik, aku berani, ya toh. Itu salah. Itu sesungguhnya dia menunjukkan kelemahannya dia secara pribadi, ketidakmampuan dia mengalahkan kejengkelan dan kebenciannya, sehingga ditunjukkan langsung. Karena dia sangat emosional, sangat marah sekali. Tak terkendali ya, Bante? Tak terkendali, sangat disayangkan karena memang kalau kita perhatikan, manusia tetap manusia.
Kebiasaan tetap kebiasaan. Ya, sekarang kita harus bertanya ke dalam kenyataan hidup. Sesungguhnya orang-orang yang di dunia ini, mereka lebih condong suka mengendalikan diri atau sama sekali tidak pernah melatih bagaimana mengendalikan dirinya. Saya katakan 99% mereka kebanyakan tidak pernah melatih diri. Karena mereka sibuk, alasan sibuk. Jadi melatih diri itu sama sekali dianggap tidak penting. Tidak ada gunanya, sehingga kesibukan itu yang menyebabkan mereka seolah itu yang paling penting. Ya kan? Karena dia merasa di dunia ini kan harus melakukan kesibukan seperti itu. Seharusnya melatih dirinya di dalam kesibukan itu kan bisa, Bante, melatih diri dalam kesibukan itu, Bante. Sesungguhnya kalau manusia yang pandai itu, Sang Buddha luar biasa sudah memberikan tekniknya untuk melatih setiap detiknya. Every moment, every time, everywhere, melatih diri. Bukan hanya saat kita berdiam, dia duduk meditasi di kamar, menyepi itu baru melatih, bukan. Setiap saat, dimanapun juga, di dalam aktivitas sosial, kita melatih diri. Terutama ketika ada masalah, justru kita melatih di situ ya, Bante, berlatih. Itulah namanya agama, tujuannya untuk mendatangkan kedamaian setiap saat, every moment, setiap detik. Jadi bukan agama hanya ketika sembahyang itu namanya agama, bukan. Dalam kehidupan sehari-hari dia akan menunjukkan dia sungguh-sungguh menjalankan atau tidak. Kalau dia dalam kehidupan sehari-hari banyak kejahatannya, saya katakan orang ini agamanya gagal di dalam menjalankan keagamaan yang sesungguhnya. Jadi sesungguhnya yang dikatakan kita beragama itu sungguh-sungguh jalankan moralitas itu yang utama. Lebih baik kita moralitas yang diutamakan daripada kita tidak makan. Kalau tidak makannya diutamakan, moralitas dia dibiarkan, tidak apa-apa kok. Selama kamu puasa tidak apa-apa. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Jadi agama itu tujuan membuat damai di lingkungan hidup kita. Bukan mereka penjahat-penjahat ini dibiarkan. Maka dari itu sesungguhnya ini kan pemerintah itu juga harus pandai-pandai. Dia harus menjaga supaya di lingkungan kita itu lebih tertib, lebih damai itu bagaimana. Jadi penjahat-penjahat ini memang seharusnya dia ada salah satu dihukum, tetapi disinilah yang dikatakan sulitnya. Dia yang dalam penjara itu juga punya kewajiban untuk mendidik, mengarahkan, memotivasi cara berpikir mereka. Kalau dibiarkan seperti sekarang ini, coba kita perhatikan penjara mana yang sudah menunjukkan caranya dia merubah sistemnya, pendidikannya di penjara itu ada? Tidak ada. Di Indonesia? Nggak ada, Bante. Di India yang ada. Maka dari itu kemarin malah di penjara ada yang bikin, ada pabrik sabu-sabu di dalam. Itu kan nggak lucu sekali loh, Bante. Ada pabriknya narkoba di dalam penjara, coba. Inilah yang dikatakan atasan para pejabat aja, pikiran keserakahannya, kebencian, kebodohannya masih 150% full. Ya. Mereka ingin cahaya juga, dimanfaatkan mereka. Maka dari itulah dengan demikian ini kalau pimpinan di penjara, pimpinan itu nggak dibereskan, nggak dihukum sama sekali, cuma dikeluarkan gitu aja, kan enak mereka. Harusnya mereka itu komentar ini berbahaya, ini sangat berbahaya, tempat penjara yang harus dibina malah didukung, dimanfaatkan, jadikan jadi penjahat yang lebih hebat lagi. Nah ini mafia yang paling berbahaya yang ada di penjara itu. Nah pemimpin ini harus dibereskan. Dia kalau perlu kasih contoh. Seperti Tiongkok, ini nggak beres ini. Merusak masyarakat, seharusnya door langsung. Menunjukkan bahwa sekarang ini kita serius menanganin penjahat-penjahat yang sangat membahayakan masyarakat kita. Narkoba itu sangat berbahaya. Mempengaruhi, merusak otak kita, merusak masyarakat kita. Kalau dibiarkan masyarakat bernarkoba semua, bangsa Indonesia makin lama makin bobrok, makin rusak, makin jelek. Dan sudah dijajah oleh negara lain, Bante. Maka dari itulah kita ini sesungguhnya ya tidak pernah merdeka, selalu terjajah dimanapun juga. Karena dia secara pribadi, pimpinan-pimpinan itu mereka suka menjajahkan diri sendiri, keserakahannya, kebenciannya menumpuk menjadi penjajah dalam dirinya. Bagaimana dia bisa menggunakan ini untuk menjajah pihak yang lain? Jadi dimanfaatkan untuk menjajah supaya
supaya mereka mendapatkan kekayaan. Ya. Karena yang dihitung, tahun ini uangku 100 miliar, besok tanda 130 miliar, besok lagi tanda 200 miliar. Yang dihitung hartanya bertambah. Ya. Tetapi tugas kita untuk masyarakat apa yang sudah dilakukan? Tidak ada. Hanya ongkang-ongkang kaki, bergoyang kaki. Kalau begini kan tidak ada manfaatnya. Maka dari itu sekarang kalau dilihat, sudah sering saya katakan, masyarakat ini makin lama makin pintar. Sudah saya katakan dari zaman dulu, waktu perdaman ini sudah tayang. Sekarang kita lihat negara yang pimpinan yang dihargai itu karena rajanya itu terjun ke masyarakat, membantu, memperhatikan. Apa musibah apa dia datang, ada masalah apa dia datang. Terus dengan demikian ini dia selalu memperhatikan ke masyarakat. Itulah yang menyebabkan mereka mendapatkan respect. Ya. Termasuk sekarang kita lihat yang di Jakarta, gubernurnya, ya, Jokowi, dia Ahok, terjun ke masyarakat juga, akhirnya responnya sama. Ya. Jadi dimanapun juga sama. Kalau pimpinannya bobrok seperti ini, tidak pernah menggubris masyarakat. Hanya waktu dia mau jadi pilih itu baru terjun ke masyarakat. Ini terlambat. Jadi ketika dia sebelum mau mencalonkan diri, seharusnya dia sudah menunjukkan apa sih yang sudah dilakukan. Kalau kita sama sekali tidak pernah melakukan apapun juga untuk kepentingan masyarakat, sesungguhnya orang ini tidak patut untuk dipilih. Karena dia sendiri tidak pernah memikirkan kok. Ya. Yang dipikirkan awakku dewe, gitu. Ya. Kalau dia sebelumnya sambil bekerja, sambil mencari kekayaan, sudah ada kekayaan, dia membuka klinik gratis, membuka makanan gratis, membuka untuk apa, hiburan gratis. Nah ini dengan mungkin, wah ini perlu nih, pimpinan ini sudah melakukan ya, untuk rakyat, masyarakat. Nah, untuk kegiatan, untuk memberikan manfaat, kekayaannya itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan, untuk kemajuan, untuk kesehatan mereka. Kalau sama sekali kita lihat nggak ada contoh di Indonesia, belum ada muncul yang seperti itu lagi. Ya, saya nggak tahu Banti, apakah ini pengaruh dari kita dijajah sekian lama ya Banti, ratusan tahun Banti. Secara mental kita ini bukan mental pemimpin gitu loh kalau saya lihat ya Banti ya. Terus kemudian kehadiran Jokowi dan Ahok ini kan baru-baru saja nih Banti. Setelah sekian lama dari zaman Soekarno, setelah sekian lama sekarang baru ada nampak pemimpin yang seperti itu. Ini sebenarnya krisis kepemimpinan atau bagaimana Banti? Sesungguhnya ya itulah, jadi istilahnya kalau kita lihat manusia ini secara pribadi kita harus memahami kita sama-sama punya sifat yang sama. Kemalasan itu ada dalam tiap-tiap individu. Karena dia malas itulah dia tidak mau bekerja, turun ke bawah. Aku kerja nang bawah oleh apa sih? Ya tak, yang ditanyakan apa yang didapat. Dia tidak dapat apa-apa. Kalau dia kerjanya sekarang di kantor nunggu atasan orang-orang bos-bos datang, nah aku kalau kerja di sini kan aku nanti dapat ini. Kamu mau buat apa? Berapa persen yang kamu mau kasih saya? Berapa miliar yang kamu kasih saya? Dapat. Kalau dia terjun ke masyarakat, melihat ini, melihat sana, ngomong ini sama mereka, ini harus begini, ini sudah gitu. Jadi apa yang dia dapat? Gajiku ya juga sama ini cuma dari pemerintah toh. Jadi itulah yang dikatakan kemalasannya mereka yang tidak mau terjun. Kedua, yang dipikirkan oleh aku. Jadi ingin apa yang ingin didapatkan. Nah, ya, secara damak bagaimana sih Banti sebenarnya secara hukum sebab akibat Banti? Ya, memang secara damak itu kalau dilihat kita ini memang harus mengikuti yang dikatakan bagaimana tugas dan kewajiban kita. Tiap orang itu punya tugas, punya kewajiban masing-masing. Ya. Kalau kewajibannya nggak dijalankan, dia sesungguhnya sudah menyimpang daripada tujuan utama. Dia sebagai pemimpin negara, tujuannya itu adalah untuk melihat rakyatnya gimana. Ya. Dia sebagai pemimpin manapun juga, anak buahnya gimana. Jadi kalau ada masalah apapun juga, lihatlah pimpinan siapa yang salah. Jadi jangan menyalahkan yang lainnya. Ya. Yang disalahkan kita pegang ini yang salah. Seperti kerusuhan tahun 98. Sesungguhnya yang jaga keamanan dan kepolisian yang salah. Tentara yang salah. Sudah kita tidak usah menyalahkan siapa. Mereka yang punya tanggung jawab menjaga keamanan kedamaian kok tidak bisa menjalankan. Dia yang salah. Ya, ya.
Ya, selesai lah. ya, Bante, secara dhamma ya bahwa pemimpin-pemimpin kita yang harusnya melayani masyarakat secara dhamma, hukum sebab akibat, dibandingkan dengan mencari kekayaan untuk diri sendiri, Bante. Sebenarnya mana yang harusnya merugi secara hukum semesta ya, Bante? Jangan dijawab dulu ya, Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV, bicara semakin seru, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, selamat malam bagi Anda yang baru saja memutar channel kami Dhamma TV, dan tentunya Anda yang berada di Jombang, Tulungagung, Kediri, Blitar mungkin. Dan saya mendengar juga ada yang bisa menangkap siaran kami di Banyuwangi. Selamat malam bagi Anda, dan tentunya salam sejahtera bagi Anda semua. Baik, tema pada malam hari ini adalah memang menang bukan berarti kuat, dengan narasumber kita Bante Dhammawicayo Mahathera. Baik, Bante, tadi kita untuk pemimpin-pemimpin kita ini, Bante, banyak diantaranya itu masih tergiur dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya ya, Bante, padahal mereka punya tugas atau misi yang sangat mulia harusnya, dengan mensejahterakan masyarakat, bekerja untuk melayani masyarakat. Secara hukum dhamma itu sebenarnya yang rugi yang mana nih, Bante? Orang yang benar-benar melayani masyarakat atau orang yang sibuk memperkaya diri sendiri, Bante? Itulah yang dikatakan mereka tidak menyadari. Kalau mereka melakukan tugas kewajibannya, memang aku sebagai pejabat adalah melayani ke masyarakat. Seharusnya mereka itu dengan senang hati tugasnya hanya melayani dan melayani. Ini sebagai sarana siapapun yang mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk memperhatikan masyarakatnya. Ini dia menjadi manusia dewa. Batinnya itu penuh dengan cinta kasih, ingin membahagiakan masyarakatnya. Tetapi kalau dia, manusia yang lainnya, dia punya pikirannya, ingin mendapatkan kekayaan, ingin mendapatkan apa yang dia inginkan, dapat ini, dapat macam-macam, tambah serakah, dia tidak sadar. Dia membiasakan dirinya itu membentuk pola berpikir manusia peto. Badannya manusia tapi pikirannya itu penuh dengan kelaparan terus-menerus. Seperti di alam setan kelaparan. Dia membiasakan seperti itu, tidak pernah kenyang, tidak pernah puas, lapar aja, dapat berapa masih kurang. Ya. Coba mereka sudah punya ratusan M masih kurang, korupsi lagi, masih ini lagi, masih itu 100 M, kepingin dapat 200 M, 200 M, 400 M. Itulah yang dia membentuk dirinya itu, membiasakan menjadi manusia peto. Jadi dengan demikian itu tergantung sampai di mana pola pikir dari tiap-tiap ini sudah diprogram dengan cara apa. Kalau dia diprogram dengan yang salah, aku tidak apa-apa kok. Aku berbuat jahat tidak apa-apa kok. Karena aku punya cara, agamaku punya cara. Pokoknya aku nggak makan sak bulan, dosaku entek kabeh. Itu kan salah, diajarkan seperti itu tapi dia percaya. Kalau masyarakat percaya, pimpinan percaya seperti itu, jadi dia berbuat jahat apapun juga no problem. Pokoknya aku 1 bulan tidak makan apa-apa. Kesalahan mindset, programming yang salah ini, itu yang membuat mereka itu jatuh seperti masyarakat kita karena kesalahan program. Ketidakpandaian mereka itu yang mempelajari ilmu kebenaran, ilmu kesunyataan, tapi mereka pakai ilmu yang palsu. Jadi bukan ya. Kalau kepalsuan di mana-mana palsu, serakah, tapi dibentuk menjadi manusia yang selalu lapar. Jadi dengan demikian ini pemimpin seperti ini, dia mungkin bahagia di dunia ini. Nanti jadi kaya raya ratusan miliar dia punya. Tapi nanti dia akan menerima akibatnya berapa juta tahun di alam sengsara. Itu yang tidak ada yang tahu. Dari dengan demikian ya kita yang tahu, yang sadar, yang waras, ngalah. Jadilah pelayan yang baik. Jadilah pengabdi untuk negara yang baik. Suatu kesempatan untuk ini bisa naik ya. Kesempatan kita untuk memperkaya batin kita. Betul. Walaupun secara materi kita pas-pasan, tapi kita puas. Aku sudah mendapatkan gaji sebegini sudah cukup. Banyak yang lebih rendah daripada aku. Aku sudah dapat 10 juta, sudah luar biasa ini misalkan ya dong. Ya. Yang lainnya ya untuk 1 juta itu sudah sulit. Yang mereka ada dapatnya cuma 300.000, 500.000. Ini kita 10 juta masih kurang. Sudah dapat 20 juta juga masih kurang. Memang dikatakan nafsu itu keinginan tidak ada batasnya. Kurang terus. Iya, itu menunjukkan kita harus tahu tanggung jawab, kewajiban kita puas apa adanya.
Kalau tidak ada puasnya, jangan harap kedamaian keserakahan itu bisa diatasin. Ya, apakah kepuasan itu membawa sebuah jalan, Bante? Masalah begini, saya pernah baca di koran, ada seorang pedagang beras di pasar, punya anak 11, itu sarjana semua, Bante. Ya. Kok bisa gitu? Kalau dilihat dari kasat mata nih, dilihat nyel-nyelan gitu, Bante, gak mungkin banget gitu loh, Bante. Apa yang membuat hal-hal seperti itu, Bante? Di sisi lain, ada orang yang anaknya cuma 2, merasa harus anaknya sekolah di luar negeri, ngoyo, harus, waduh, kayaknya lupa untuk apa ya, untuk bersyukur kadang-kadang seperti yang Bante katakan tadi. Jadi hal yang seperti itu mungkin saja terjadi ya, Bante? Bisa, jadi tiap-tiap orang itu kalau diperhatikan tergantung usaha mereka. Kalau kita perhatikan, banyak para usahawan yang sekarang ini dikatakan dia sudah kaya-kaya, ternyata itu mereka rajinnya luar biasa. Rajin untuk mencari. Karena dia pedagang beras, otomatis dia harus mencari ke desa-desa toh. Yang punya sawah, ke petani A, B, C, C, tiap hari itu keliling ke sana. Nah, dari situlah mereka terima akan dari sumbernya yang lebih murah. Ketika dia mendapatkan harga yang lebih murah, otomatis untungnya lebih banyak dibandingkan dia terima dari penggiling padi itu. Kan dia untung sini, untung sana, diambil oleh mereka juga untung lagi. Jadi untungnya kita lebih kurang. Maka dari itulah yang dikatakan mereka ini siapapun juga yang mau maju dalam bidang apapun juga, mereka harus usaha terus. Berusaha untuk mencari. Akhirnya dia juga harus mencari untuk memasarkan. Jadi dengan demikian ini dia belinya itu murah, langsung dari pasar, dari sumbernya. Kedua, dia juga bisa mengolah, nanti akhirnya dia menjual dengan harga yang pantas, yang secara umum lebih tinggi sedikit, lebih baik, otomatis dia akan jadi lebih kaya. Tetapi sekarang ini baru saja saya waktu kemarin di Mojokerto ada yang cerita, waduh saya ini sekarang ini rugi. Loh kok bisa begitu? Ya katanya, waktu itu kita DO-nya sekian, 115 misalkan. Sekarang pemerintah masukkan gula lagi dari luar, langsung harganya turun jadi 105. Jadi 115, 105. Karena aku sudah rugi nih. Sudah nego 110 kan. Sudah 10.000 misalkan, seperti itu satu saknya. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan hidup tidak menentu. Terkadang up, terkadang down. Jadi mereka ketika dia dulunya ceritanya ya, waduh terima sini, terima sana, terima situ, masukkan ketika barang sudah masuk, tahu-tahu besoknya beritanya harga gula naik. Waktu itu pernah dia untung besar katanya. Nah sekarang ya dia merasakan, oh inilah dulu untung besar, sekarang hari ini ada rugi juga lumayan gitu. Jadi ini permainan hidup. Hukum perubahan ya, Bante? Untung, terkadang rugi. Hukum perubahan ya, Bante? Ya. Tetap terkena hukum perubahan. Ketidakmenentuan dari hidup kita. Ya, untuk menghadapi hidup yang tidak menentu ini, kita harus bagaimana secara mental ini, Bante? Ya, itulah yang Sang Buddha katakan, perubahan ketidakmenentuan itu sudah merupakan kewajaran hidup. Kita sebagai seorang bisnismen, memang ada dua hal. Terkadang untung, terkadang rugi. Ya. Kalau siap menerima dua-duanya, kita menter loh. Wajar kok ini. Ya. Jadi kita harus mengatakan itulah kewajaran. Siapapun juga sebagai bisnismen, terkadang untung, terkadang juga rugi. Jadi kita tetap kokoh, tetap kuat, selalu happy lah. Rugi ya tetap aja, kita harus happy. Kalau kita rugi, sedih, kecewa, aduh taunya begini, akhirnya kita stres sendiri lah, mungkir sendiri, jadi tidak ada gunanya juga. Maka dari itu untung atau rugi, kita bersama-sama setiap saat selalu bagaimana membangkitkan rasa senang dan gembira setiap saat, itu yang penting. Bante, apakah ketika seseorang itu balik ke topik yang tadi ya, Bante, apakah setelah seseorang meraih kemenangan menunjukkan bahwa dia itu kuat? Jadi nanti dilihat dari sudut mana, Bante? Jangan dijawab dulu, Bante, jangan dijawab dulu. Baik, pemirsa Dhamma TV, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini.
Baik pemirsa Dharma TV, sampai di segmen terakhir Manage Your Mind pada malam hari ini. Dan tentunya tadi ada pertanyaan yang terputus. Apakah setelah seseorang meraih kemenangan menunjukkan bahwa dia kuat, Bante? Dan bagaimana menghindari kesombongan setelah meraih kemenangan itu? Iya, ini memang sesuatu yang harus sering diisi ya kepada anak-anak. Kalau anak-anak ini kan tergantung mindset, cara berpikir tiap-tiap individu. Kalau kita tidak pernah mengisi cara berpikir kepada anak-anak, cuma dikatakan, wah kamu hari ini juara hebat, wah kamu ini menang, bertanding ini menang, hanya itu dipuji-puji terus. Tapi ya kita tidak pernah mengatakan, kamu hari ini bisa juara kelas itu, apa yang menyebabkan kamu bisa juara? Karena kamu rajin belajar, tambah ilmu terus. Ini menunjukkan kewajaran siapapun yang sering belajar, daya ingat kamu itu makin lama diisi oleh ilmu-ilmu yang kamu pelajarin. Ilmu ini berguna nanti bisa kamu pakai. Nah dengan demikian ya, kalau mereka yang kalah itu yang tidak juara, bukan dia bodoh, cuma dia tidak mengisi program yang benar dalam pola berpikirnya. Maka dari itu kamu juga jangan sombong, gitu. Jangan sombong dengan memahami bahwa kamu ini ilmunya lebih banyak. Kalau ilmunya kamu banyak itu coba kamu tanya. Ilmu yang kamu pelajarin yang begitu banyak sampai kamu menguasai ilmu macam-macam ini, sekarang ada di mana? Di dalam ingatan? Ingatan yang di mana? Kalau kamu ini nanti pada satu saat ingatan itu, bagian otak yang ada hubungan dengan otak kamu ini, dia terputus. Kamu lupa semuanya. Ya. Lalu kamu apa yang mau kamu sombongkan? Sekarang kamu jadi pelupa, bingung. Iya. Karena itulah, jadi ini hubungan interaksi yang saling bergantung. Nah, selama kamu hidup, cobalah latih tidak menjadi penyombong, untuk sombong bahwa kita ini hebat, kita luar biasa. Maka itu sesungguhnya kita lihat para agamawan itu sesungguhnya ya samalah. Mereka cuma itu lebih banyak belajar, membaca. Jadi ilmunya menguasai agama itu. Kalau mereka tidak lalu mengatakan kamu ini yang lainnya goblok macam-macam karena dia merasa dia yang paling pintar, itu kan juga salah. Maka itu dengan adanya mereka yang tidak memahami, kita baru bisa jadi guru. Kalau semuanya pintar, lalu buat apa guru-guru ini ya, tidak membutuhkan. Maka dari itu kita jangan menjadi sombong. Maka dari itu kita mengharapkan mereka ya kalau bisa murid kita ini juga semuanya jadi pintar. Kamu bisa seperti saya, kamu juga bisa jadi pintar. Bacalah buku, pelajarin ilmu banyak. Kamu juga bisa jadi penceramah. Jadi dengan demikian ini penceramah-penceramah itu sesungguhnya mereka itu lebih banyak membaca bukunya. Jadi mereka seharusnya tidak perlu menyombongkan, ya toh. Cuma kita hanya ayolah kita tukar pikiran untuk menambah ilmu, untuk menggali ilmu supaya kita ini sama-sama apa yang ada kelebihan saya berikan pada kamu. Kalau kamu bisa ini berguna baik ya terimalah. Kalau masa ini tidak ada gunanya, buang aja ke sampah. Jadi manusia yang bijaksana harus sebenarnya begitu. Jadi kalau kita tidak berani membuang pelajaran-pelajaran yang tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, dibuang. Kita masukkan program yang lebih baik, lebih bagus. Seperti kita punya komputer. Yang komputer ini ya tergantung kita tuh. Kita ngisi programnya apa saja, yang bagus-bagus kita masukkan. Kalau programnya jelek-jelek ya ngapain? Delete aja, tek. Jadi semuanya di-delete supaya apa? Program kita hard disknya itu nggak terlalu penuh oleh program yang tidak ada gunanya. Sampah-sampah dibuang. Kita isi yang berguna, yang bermanfaat. Seperti itulah otak kita juga sama. Jadi dengan demikian ini, kita ini harus memahami orang yang tidak akan sombong itu mereka bisa merubah setiap saat untuk menjadi yang lebih baik. Untuk menjadi sesuatu yang lebih bagus. Sesuatu yang lebih memotivasi ke dalam dirinya sendiri. Jadi dengan demikian dia tidak akan menghancurkan siapapun juga, tidak akan menyombongkan dirinya sendiri. Dia selalu siap untuk menjadi manusia yang rendah hati. Karena dia tahu, kalau kita sudah punya segala-galanya, kemampuan segala-galanya, bukan berarti kita akan menjadi sombong. Bahwa kita hebat, kita lebih tinggi, kita lebih ini, itu sudah tidak perlu dikatakan.
Karena tinggi rendahnya itu bukan karena kekayaan, bukan karena kedudukan kita, karena bukan kecakapan kita. Tetapi Sang Buddha katakan, tinggi dan rendahnya itu tergantung quality dari pikiran kita masing-masing itu sudah mencapai di tingkatan yang mana batin dan pikiran kita. Kalau kita masih diliputi keserakahan yang luar biasa, ini kita manusia peto. Jadi kita tidak sadar kita nanti dengan kebiasaan ini akan menjadi manusia ke alam-alam sengsara, di alam peta yang kelaparan yang terus-menerus. Kalau kita diliputi kemarahan, kebencian terus-menerus, kita manusia naraku, kita di alam neraka. Kalau kita memiliki cinta kasih, memiliki sifat yang begitu selalu menjadi pemaaf, jadi tidak ada pengotor dalam batin kita. Kita selalu suka membantu menolong siapapun juga, kita bisa menjadi manusia dewa. Nah, kalau kita tenang, pikiran pemaaf, tidak ada pengotor sama sekali, kita hening, jernih, kita manusia Brahmano. Jadi dengan demikian ini, quality batin kita itulah yang harus kita nilai bersama sampai di mana tinggi rendahnya kita. Jadi kita tidak perlu menyombongkan bahwa semua yang lain itu rendahan, aku tok yang paling tinggi. Tidak. Marilah kita bersama-sama melihat ke dalam diri kita sampai di mana quality dari dan perkembangan batin kita masing-masing. Ya, ini tadi ya untuk yang menyombongkan diri, Bante. Tapi di dalam jika kita mampu menerima kekalahan dengan berlapang dada, apakah justru ini membuat kita menjadi kuat dan dewasa dan menjadi pemenang? Ya, otomatis. Manusia ini hidup selalu bertanding. Waktu kita sekolah, kita bertanding dengan teman-teman yang lain. Untuk belajar supaya ilmu kita ini kita bisa mendapatkan yang terbaik lah dalam pelajaran, dalam pengulangan itu. Seolah-olah disitulah para pelajar itu kalah dan menangnya di sana. Demikian juga kita bertanding. Apakah kita main sepak bola, apakah kita main bulu tangkis, itu tergantung gimana kita latihannya. Siapapun juga yang latihan lebih banyak, kemungkinan orang ini akan jadi pemenang. Ya, kalau dia malas-malasan tidak pernah latihan, otomatis dia akan kalah. Jadi dengan demikian ya kita, ketika kita kalah, kita harus introspeksi, mengapa aku kalah? Apa yang menyebabkan? Tetapi kebanyakan mereka malah mengatakan, iya, aku tahu kok, dia pakai dukun iku loh, dukun iku yang dipakai. Nah, jadi sirik jadinya pada ya, itu sirik. Jadi dia selalu menyalahkan orang lain. Macam-macam kekalahannya itu dengan mengatakan dia pakai dukun. Mencari kambing hitam. Kambing hitamkan seolah-olah dia tidak salah, seharusnya yang menang aku gitu loh. Iya, iya. Jadi ya dia tidak perlu menyalahkan seperti ini atau seperti itu. Maka dengan demikian ya kita kalau memang kalah, kita introspeksi. Apakah memang aku malas? Apakah kita memang kurang trik? Apakah kita memang latihannya kurang? Jadi carilah apa kelemahan kita. Kalau kita lihat dimanapun juga orang yang mau maju, orang yang terkenal, ternyata mereka latihannya luar biasa. Jadi dengan demikian marilah kita yang mau maju, yang mau menang ya kita latihan dengan penuh semangat kemajuan kita. Ya, introspeksi diri ya Bante, yang kalah ya Bante. Baik Bante, rupanya waktu juga yang akan memisahkan kita pada malam hari ini. Sudilah untuk memberikan kesimpulan dalam tema menang bukan berarti kuat ini Bante. Monggo. Ya, para pemisah yang berbahagia, kemenangan yang tertinggi adalah membangkitkan kekuatan di dalam diri kita masing-masing. Maka dari mulai sekarang marilah kita bersama-sama eling dan waspada di dalam menata cara berpikir kita. Bagaimana supaya kita selalu damai, bagaimana kita supaya hening, bagaimana supaya kita bahagia setiap saat. Inilah yang perlu kita sempurnakan. 3 faktor tadi, kebijaksanaan, kedamaian, eling dan waspada. Kita bersama-sama berusaha untuk disempurnakan 3 hal ini di dalam tiap-tiap individu. Kalau semua orang mampu menekankan kebijaksanaan dalam tiap-tiap individunya, tiap-tiap orang juga berusaha untuk mencari kedamaian dan keheningan itu. Tiap-tiap orang selalu mengembangkan, selalu eling dan waspada setiap saat. Disinilah kesempurnaan-kesempurnaan yang kita ingin capai
akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kita akan menemukan bahwa hidup ini sangat berarti, bahwa kita sudah menjadi bijaksana, kita sudah tenang, kita selalu hidup eling dan waspada. Disitulah kekuatan-kekuatan yang telah kita miliki ini akan menjadi pemenang dalam hidup ini. Kita lebih damai dan lebih bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik, terima kasih Bante. Baik, Bisa Dhamma TV, tentunya pada malam hari ini kita belajar tentang memaknai apa yang dimaksud dengan sebuah kemenangan. Jadi semoga ini akan menjadi sebuah pemikiran yang lebih baik di masa depan. Baik, Bisa Dhamma TV, tentunya saya Satna Dewi dan peserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih, dan kata kunci kita adalah mind is not everything but everything is from mind. So, minutes your mind. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.